Pansus Haji dibentuk untuk melakukan investigasi dan juga membongkar dugaan kecurangan pelaksanaan ibadah haji 2024. Bagaimana upaya Pansus Haji sejauh ini dan apa juga usaha mereka untuk membuktikan bahwa Pansus ini dibentuk betul-betul untuk bekerja, bukan hanya sekedar produk politik semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang saya sampaikan di awal tadi pemirsa akan menjadi tema utama perbincangan kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Ken Ana, kita juga akan membahas mengenai Timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi di grup C kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana kemudian peluang Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi? Akankah Timnas Indonesia mampu memberi kejutan dalam laga ini pemirsa? Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita buka jumpa kita malam hari ini dengan melihat kabar mengenai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus yang hari ini memimpin Misa Kudus di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gema tabuhan marawis mengiringi kedatangan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal Kamis pagi. Masyarakat lintas agama yang sudah menunggu Paus sejak pagi langsung menyambutnya. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menerima kehadiran pemimpin tertinggi umat Katolik dunia ini. Kehadiran Paus di masjid terbesar se-Asia Tenggara ini merupakan rangkaian kunjungan apostoliknya di Indonesia. Paus Fransiskus mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Kemudian, Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar secara simbolis menandatangani deklarasi Istiqlal untuk kerukunan umat beragama. Penandatanganan deklarasi bersama ini disaksikan para tokoh lintas agama dan diharapkan menjadi upaya mendorong perdamaian serta turut memberikan dampak positif untuk dunia. Kita berprinsip bahwa humanity is only one, sehingga peran pemberdayaan umat difokuskan pada basis kemanusiaan dan harmoni kehidupan. Semenjak saya bertugas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, saya telah menegaskan bahwa Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Paus Fransiskus melanjutkan kunjungannya ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Jakarta. Di dalam kantor KWI, Paus bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal. Paus juga bertemu dengan sekitar 100 anak berkebutuhan khusus dan kurang mampu. Para anak terpilih tersebut juga akan menerima karya cinta kasih dari Paus Fransiskus. Dan ini juga sesuai dengan tema kunjungan Paus, yaitu iman yang kokoh, iman yang teguh menghasilkan persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati membuat orang mempunyai sikap bela rasa kepada sesama yang membutuhkan. Dan pertemuan ini merupakan salah satu ungkapan dari bela rasa itu. Tim TV One mengabarkan. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus hari ini memimpin Misa Kudus di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Misa Kudus ini diperkirakan dihadiri oleh sekitar 90.000 orang dari seluruh Indonesia. Sebelum acara misa digelar, Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus di Jakarta telah menghimbau agar umat yang hadir menggunakan transportasi umum. Sementara umat dari luar kota yang menggunakan bus, sejumlah area parkir juga telah disiapkan di sekitar GBK. Panitia juga berharap agar umat dapat mengikuti aturan yang telah tertera melalui guidebook yang dapat diakses di gelang masing-masing. Kegiatan misa di kawasan GBK ini akan menjadi agenda terakhir Paus Fransiskus dalam kunjungannya di Indonesia. Besok, Paus Fransiskus akan melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini dan Vanimo, lalu ke Timor Leste dan mengakhiri perjalanannya di Singapura.
hendak mendengarkan firman Allah. L'incontro con Gesù ci chiama a vivere due atteggiamenti essenziali: ascoltare la parola e vivere la parola. Possiamo contemplarli nel Vangelo che è stato appena di Calcutta, della quale oggi celebriamo la memoria e che Ya pemirsa, Misa Akbar masih terus berlangsung di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan untuk bisa mengetahui bagaimana saat ini kondisi di sana, rekan kami Agita Malika dan Adi Mulya akan mengabarkan untuk Anda. Dan bukan cuma di Jakarta, kami nanti juga akan mengajak Anda melihat bagaimana suasana di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Rekan kami Farah Masilah juga akan memberikan kabar. Kita akan mendengarkan cerita terlebih dahulu dari Agita Malika. Silakan Agita. Ya, selamat malam Putri Viola, Ken, dan juga pemirsa. Hingga saat ini total ada 86.000 umat Katolik yang masih terus mengikuti Misa Kudus yang dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi Paus Fransiskus ini sudah menyampaikan homili. Homili ini adalah khotbah ataupun ceramah. Ada setidaknya Putri dan juga pemirsa 3 pesan yang disampaikan di dalam homili Paus Fransiskus. Yang pertama adalah meneladani seorang tokoh bernama Petrus yang merupakan seorang nelayan yang diminta untuk tetap menjala ikan sekalipun tidak berhasil. Ini dianalogikan Paus sebagai kita tetap harus mencoba dan juga berusaha dan tetap percaya tentunya sekalipun menemui kegagalan. Kemudian juga pesan kedua, Pupi dan juga pemirsa, Paus mengibaratkan kita harus meneladani Santa Teresa dari Kalkuta. Ini merupakan selaras dengan Santa Teresa yang terus menolong, berbagi kepada orang miskin sekalipun dirinya ini juga mengalami kesusahan. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang tentunya spesifik Indonesia, yaitu adalah pesan keberagaman. Ini adalah pesan keberagaman yang selalu disampaikan Paus Fransiskus pada saat lawatan mulai dari hari pertama sampai di Indonesia. Narasi keberagaman Indonesia yang patut dicontoh ini terus dibawa oleh Paus Fransiskus, bahkan dalam homili yang tadi disampaikan di depan 86.000 umat Katolik di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari homili tersebut kemudian juga ada serangkaian kegiatan ataupun serangkaian ibadah yang juga dilakukan. Uniknya juga tadi Pupi dan juga pemirsa, tadi ada doa umat yang disampaikan dalam berbagai bahasa. Jadi dari bahasa Jawa, Toraja, bahkan Batak, NTT hingga Merauke dan juga Dayak ini disampaikan di dalam misa yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hingga saat ini masih terus berlangsung dan rencananya misa ini akan berakhir pada pukul 18.30. Namun setelah itu akan ada penampilan musik yang masih terus dilakukan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi Paus Fransiskus ini akan kurang lebih meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti sekitar pukul 19 untuk nanti rencananya akan kembali ke Kedubes Vatikan. Dan informasi terbaru pemirsa, sepertinya Paus Fransiskus juga akan melakukan jamuan makan malam di Kedubes, namun memang pertemuan ini digelar secara tertutup. Yang mengingat ada berbagai rangkaian yang sudah dilakukan Paus Fransiskus sejak tadi pagi, mulai dari di Istiqlal hingga pada malam hari ini. Namun hingga saat ini kita memantau Paus Fransiskus masih begitu bersemangat bahkan di usia yang sudah 86 tahun, karena kita ketahui Paus Fransiskus ini merupakan paus yang tertua dibandingkan 2 paus sebelumnya yang pernah datang ke Indonesia pada tahun 79 dan juga pada tahun 89. Dan hingga saat ini juga tentunya umat Katolik masih terus bersemangat mengikuti misa dan tentunya masih ada sejumlah pengamanan yang cukup ketat yang dilakukan dari personel TNI dan Polri, terdiri dari 9.000 personel keamanan yang sudah dikerahkan untuk mengamankan situasi di sini. Kita akan terus memantau bagaimana jalannya Misa Kudus yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Putri Viola, sementara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika mengabarkan dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita coba lihat dari titik lain, masih dari GBK bersama dengan rekan kami Adi Mulya di sana. Adi Mulya, silakan. Ya baik, selamat malam Ken Anda dan juga pemirsa. Dari titik yang berlainan ini masih merupakan kawasan dari Misa Akbar dilakukan, namun ini merupakan di titik Stadion Madia Gelora Bung Karno.
Jika pemirsa perlu ketahui bahwasanya dalam Misa Akbar yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno kali ini, jamaat Katolik yang berjumlah hampir dari 90.000 orang dibagi ke dalam 2 titik, di mana 60.000 diantaranya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lalu untuk 28.000 lainnya ditempatkan di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Dan tepat di belakang kami ini merupakan lokasi di mana tadi kedatangan dari Paus Fransiskus pada pukul sekitar 3 sore dan kemudian langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo, kemudian masuk ke dalam Stadion Madia Gelora Bung Karno menggunakan maung, hingga akhirnya Paus Fransiskus kemudian mengunjungi jamaat lainnya yang terletak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kenano dan juga pemirsa diketahui ini merupakan puncak kegiatan Paus Fransiskus di Jakarta setelah Paus Fransiskus awalnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian ke Kedubes Vatikan, tadi juga sempat bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, hingga akhirnya bertemu dengan jamaat Katolik yang datang dari seluruh Indonesia, bertumpah ruah di Gelora Bung Karno, baik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno dan juga Stadion Madia Gelora Bung Karno. Untuk saat ini memang Misa Akbar masih berlangsung, memang rencananya dijadwalkan Misa Akbar ini berlangsung sekitar 1,5 jam dan dimulai tadi pukul 5 sore. Itu artinya Misa Akbar rencananya akan baru berakhir nanti pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah keamanan dan juga pengamanan pun telah disiapkan oleh pihak kepolisian dan juga pihak TNI, di mana terdapat kantung-kantung parkir yang nantinya disediakan untuk puluhan ribu jamaat ini. Di antaranya tidak hanya di area Jakarta Pusat, baik ada juga di area Jakarta Timur dan juga Jakarta Selatan. Dan diketahui pula jamaat yang hadir ke sini bukan hanya dari Jakarta, melainkan dari seluruh Indonesia. Umat Katolik bertemu dengan Paus Fransiskus untuk melakukan Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, baik di Stadion Utama maupun di Stadion Madia. Untuk sementara demikian, hingga saat ini Misa Akbar masih berlangsung. Baru akan berakhir pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kami kembalikan kepada Ken dan Putri di studio. Baik Adi Mulya, nanti kita akan terus tunggu bagaimana lanjutan cerita yang bisa disampaikan oleh Adi Mulya dan Agita dari GBK Senayan Jakarta. Tapi kita juga akan mendengarkan laporan dari rekan kami Farah Manhila dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Karena sepertinya para jamaah di sana juga mengikuti misa ini walaupun tidak hadir langsung di GBK, tapi juga tidak mengurangi kekhusyukannya. Farah, silakan. Iya, Putri Villa dan juga Kenana, memang benar jemaat di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa Surabaya ini juga dipenuhi oleh para jemaat yang hadir bahkan sejak siang tadi. Antusiasmenya tidak kalah seperti di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, pemirsa. Meski pelaksanaan peribadatan misa ini digelar secara live streaming, artinya melihat langsung bagaimana prosesi yang ada di Stadion Gelora Bung Karno. Ini para jemaat ini tiba sejak siang hari bahkan, dan mereka berebut untuk berada di kursi paling depan di lantai 2 aula Hati Kudus Yesus di Gereja Katedral Jalan Polisi Istimewa ini, pemirsa. Dan tadinya memang ada sebanyak sekitar 600 kursi yang disediakan di lantai 2, namun karena semangat dari para jemaat untuk melakukan peribadatan di gereja ini, akhirnya kursi ditambah hingga di lantai bawah sampai full, memenuhi kurang lebih sebanyak 1.000 jemaat ini memenuhi Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan memang prosesi peribadatan misa kudus yang berlangsung di Gereja Hati Kudus Yesus ini memang berlangsung lancar dan juga hikmat sampai saat ini memasuki ritus penutup yang ada di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus. Dan jika dipantau sejak tadi, memang tadi kami juga sempat mewawancarai Kepala Paroki Romo Tommy yang mengungkapkan bahwa kehadiran Paus Fransiskus ini tidak hanya memberkati masyarakat, tapi juga membawa misi perdamaian untuk masyarakat Indonesia. Dan meski ini adalah agenda terakhir Paus Fransiskus berada di Indonesia, pemirsa, informasi yang kami dapatkan di Gereja Katedral Hati Kudus Surabaya Jalan Polisi Istimewa ini, pemirsa, nantinya akan ada agenda cangkruan setelah Paus mengunjungi Indonesia yang akan dihadiri oleh sejumlah kalangan dari lintas iman dan berkumpul semuanya di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus pada 9 September besok, pemirsa. Ini artinya
semangat perdamaian dari Paus Fransiskus ini masih terus dibawa dan akan didiskusikan bersama-sama oleh para lintas tokoh agama. Dan saat ini kondisi di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus ini semuanya masih mengikuti rangkaian peribadatan misa dan persiapan untuk melakukan ritus penutup. Demikian kabar dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke Putri Viola dan juga Kenana. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah memberikan kabar terbaru. Di Surabaya ada Farah Manhila, kemudian juga Akita Malika dan Adi Mulya yang mengabarkan dari GBK Senayan, Jakarta. Ya. Pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Kami akan hadirkan informasi dari Faisal Basri yang wafat, pemirsa. Ya, ekonom dan politikus senior Faisal Basri wafat di usia 65 tahun di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Almarhum meninggal dunia akibat mengalami gangguan pada organ jantung. Ucapan bela sungkawa pun terus datang dari berbagai kalangan kepada ekonom dan juga politikus yang dikenal acap menyampaikan pikiran-pikiran kritisnya kepada pemerintah secara lugas dan berimbang. Jenazah Faisal Basri dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada sore tadi. Bagaimana keseriusan dari Pansus Haji yang sudah dibentuk untuk membongkar dugaan adanya penyelewengan dan juga pelanggaran pada saat pelaksanaan ibadah haji 2024? Ya, perbincangan selengkapnya kami hadirkan untuk Anda nanti bersama dengan Putri Viola usai jeda. Pemirsa, kami langsung membawa Anda untuk bisa melihat bagaimana situasi terkini di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana berlangsung Misa Akbar. Kita lihat bersama Misa Kudus Paus Fransiskus, di mana tadi juga Paus sudah memberikan ceramahnya ataupun juga pesan-pesan kepada para jamaah yang sudah memenuhi Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bagaimana kemudian pentingnya arti persaudaraan di tengah perbedaan yang ada di Indonesia ini menjadi salah satu hal yang betul-betul dipesankan, sebuah concern dari Paus Fransiskus. Dan sepertinya Paus Fransiskus juga sudah turun dari mimbarnya, kemudian juga misa sudah selesai, tapi memang masih ada acara ataupun juga ritual penutup, termasuk juga akan ada musik-musik rohani yang ditampilkan. Dan kita lihat bagaimana warga Indonesia yang datang dari berbagai daerah di tanah air, dari berbagai kota, kabupaten, semuanya tumpah ruah di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta untuk bisa mendengarkan petuah yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Misa Kudus pada malam hari ini. Misa tadi kita ketahui bersama dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan umat yang tidak bisa hadir langsung di GPK Senayan, Jakarta bisa menyaksikan misa lewat live streaming. Bruder, Krater, petugas tata laksana yang sudah membantu perayaan Ekaristi sehingga berjalan lancar dan penuh hikmat. Saudari-saudara, mohon tetap di kursi di tempat Anda hingga arahan dari petugas atau panitia itu membantu Anda untuk keluar dari tempat ini. Terima kasih atas semua kerjasamanya, mohon tertib supaya semua bisa selamat. Jadwal kepulangan akan kami bacakan setelah Bapak Suci meninggalkan GBK. Sekarang kita panggilkan artis kita, Leodra Margareta Ginting, bersama vokalis Jamaica Cafe, Anton. Tolong Bapak Uskup dan para romo buka jalan untuk Sesaat artisnya. lagi kita akan melihat penampilan. Sepertinya masih persiapan, Romo.
Ya. Nanti kita akan kembali melihat bagaimana situasi di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Tapi seperti yang sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda, kita akan langsung berbincang dengan para narasumber mengenai tema yang kami angkat pada malam hari ini. Tapi sebelumnya Anda juga bisa menyaksikan bagaimana tayangan yang sudah kami siapkan yang menyoroti sebenarnya bagaimana kinerja dari Pansus Haji yang bertugas untuk melakukan investigasi dan juga membongkar dugaan kecurangan pelaksanaan penyelenggaraan haji 2024. Ini dia. Pansus Haji DPR mengendus indikasi dugaan kecurangan Kementerian Agama RI dalam pelaksanaan perjalanan ibadah haji RI 2024. Anggota Pansus dari fraksi PKB Marwan Jafar menyatakan pihaknya menemukan setidaknya sekitar 3.500 jamaah yang tanpa harus menunggu langsung diberangkatkan tahun ini untuk beribadah haji. Sementara itu Pansus Haji juga menemukan beberapa temuan saat melakukan sidak ke kantor pelayanan haji dan umroh kantor Kementerian Agama di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya mengenai distribusi tambahan 10.000 kuota haji reguler yang tidak merata di beberapa daerah. Ada temuan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi terhadap alokasi 10.000 yang reguler itu. Harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan 10.000 reguler itu kan sama dengan 4,5% dari 221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5% daripada kuota SIS-nya untuk berangkat tambahan ini. Ternyata ada kabupaten yang mendapat. Ada kabupaten yang numpuk gemuk dapatnya. Ini ada apa? Lantas, benarkah terjadi dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan haji? Dan akankah Pansus membongkar semua permasalahan haji? Atau apakah Pansus hanya alat politik semata? Salah satu isu yang mencuat memang dari pelaksanaan ibadah haji 2024 kemarin adalah yang disampaikan oleh Nusron Wahid tadi, bahwa adanya dugaan distribusi dari kuota haji yang tidak merata. Nah, apakah betul hal itu terjadi? Termasuk juga bagaimana penyelenggaraan ibadah haji yang memang ada beberapa pihak yang menilai carut-marut penyelenggaraannya. Untuk itulah kemudian Pansus Haji dibentuk melakukan investigasi bagaimana temuan-temuan di lapangan. Tapi yang paling penting adalah seperti yang judul kami sampaikan adalah dagelan Pansus Haji di masa transisi. Apakah memang betul Pansus ini dibuat untuk menguak masalah itu semua atau hanya sekedar produk politik? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya juga merupakan anggota dari Pansus Haji DPR yaitu Bang Ateria Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Terry, selamat malam. Selamat malam. Baik, ya selain Bang Terry, kita juga akan bersama dengan narasumber berikutnya yang akan bergabung secara daring. Beliau merupakan juru bicara Kementerian Agama. Ada Pak Sunanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sunanto. Mbak Putri, Bang Ateria, ketemu lagi Bang. Ya baik Pak Sunanto. Kita dengarkan dari Bang Terry terlebih dahulu. Bang Terry, apa semuanya sejauh ini temuan dari Pansus ini? Terutama untuk bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Ini Pansus serius nggak sih? Atau jangan-jangan ya hanya sekedar dibuat untuk memperbesar kemudian konflik yang ada, kemudian isunya begitu kan? Kemudian juga termasuk ini hal-hal yang dibuat untuk bisa ada hubungannya dengan masalah transisi politik. Iya, kalau dagelan mudah-mudahan sih enggak ya. Saya itu orang yang sudah 1,5 tahun tidak pernah mau masuk TV. Nggak pernah. Betul. Semua stasiun lama TV. memang kita nggak ketemu ini. Karena saya juga lama nggak lihat Bang Terry. Puasa. Kalau ada pertempuran itu bukan pertempuran saya. Oke. Gitu. Nah, tapi untuk ini kita bicara ini terakhir nih. Saya mungkin tinggal nggak sampai 30 hari lagi jadi anggota DPR. Yeah. Dan kita merasa perlu untuk memperbaiki penyelenggaraan haji ke depan. Ini masalahnya umat. Saya haji 2017 sama haji yang kemarin beda banget. Bedanya apa Bang Terry? Ya jauh. Ya. Jadi memang membaik? kita bukannya membaik, malah lebih memburuk. Tidak baik, ya. Kalau dibilang boleh dibilang buruk.
Nah, apa yang kami kerjakan? Kita punya kesepakatan ruang lingkup pemeriksaan pansus. Pertama kita bicara aspek kelembagaan. Itu kita bicara mengenai organ. Dari mulai menteri, dirjen sampai ke bawah ke staf. Kita bicara kewenangan, kita bicara tupoksi. Ya. Dari situlah kita akan melihat apakah segala sesuatu yang menjadikan payung hukum ini ya itu punya dasar legalitas maupun dasar legitimasi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara mengenai manajemen kuota. Nah, kita ingin sampaikan, ini teman-teman tahu nggak sih yang namanya kuota haji apa? Kuota haji itu pada saat ditetapkan di dalam rapat panja DPR. Oke. Kalau Pak Menteri bilang kuotanya sekian nambah, itu belum. Pada saat ditetapkan, itulah kuota kita. Nah, kemudian setelah ditetapkan, ada nggak tambahan kuota? Kalau ada namanya tambahan kuota. Di 2024 ini tidak ada tambahan kuota. Kuota tambahanlah yang kewenangan menteri. Tapi di luar kuota tambahan, kuota yang sudah kami tetapkan, itu berlaku komposisi 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Oke, pada realitanya? Bayangkan, ya, pada realitanya kan kita kan udah daftar tunggu reguler ini 25 tahun ini. Ya. Harusnya kan mereka yang diprioritaskan. Nah, tapi kan tidak, pada faktanya 20.000 yang katanya tambahan itu 10.000-nya untuk reguler, 10.000-nya untuk haji khusus. Harusnya kan tidak demikian, gitu loh. Nah, sudahlah kami nilai ada penyimpangan di situ. Ternyata pada saat pendistribusiannya itu pun bermasalah. Yang 10.000 ini kan haji khususnya ya, itu sudah 138.000. Mungkin kalau daftar tunggunya bisa 7 tahun, ya. Kenapa enggak yang 138.000 ini ya kita endorse untuk nyelesain semua? Tapi dari 10.000 itu 3.503 itu, ya 35% lebih itu dipakai atau dipergunakan oleh jamaah yang 0 tahun, yang baru daftar bisa berangkat. Langsung berangkat. Nah, itu ya masalah. Ini kita bicara masalah keadilan, masalah fairness, ya kan? Kemudian kita bicara lagi ada apa di belakang itu, kan kita juga bisa ketahui, ya dengan dalih travel itu dengan layanan masing-masing, harganya beraneka ragam. Tapi kan kita bisa tahu dasarnya ini yang 15 ribuan sampai 16 ribuan US. Begitu yang masuk 0% ini kan ada tambahan. Ada yang 21.000, ada yang berapa. Bayang yang tadinya cuma bayar hampir 200 juta, ada yang bayar sampai 350 juta. Itu loh. Sejauh ini Pansus sudah tahu ada apa di belakang itu? Semuanya sudah kita temukan, makanya kita ini baik hati. Kenapa? Kita ini sudah punya informasi pendahuluan. Nah, kemarin kita manggil Kementerian Agama itu untuk mendengar dua belah pihak ini. Cover both side. Ya jangan sampai temuan kita ini kita pandang sebagai suatu kebenaran tersendiri. Yuk, Kemenak, atas fakta ini tanggapan kalian apa? Baik. Kan kita baik kan seperti itu ya. Ya tapi memang minggu kemarin ini, termasuk minggu ini teman-teman Kemenak dipanggil nggak hadir. Gitu loh. Nah yang berikut kita bicara lagi mengenai masalah tata kelola layanan. Kan ada layanan di Medina, ya di Mekah. Ya, yang kami tanyakan juga gambarnya, Bang Terry, di layar. Ya, itu baru sebagian. Bicara itu namanya kita bicaranya di Armusna. Oke, ini baru sebagian. Baru sebagian. Oke, yang lainnya, yang menurut pengamatan Bang Terry langsung bagaimana? Itu yang saya katakan tadi, ya. Dulu nggak pakai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang nggak ada presidennya waktu itu. Ya. Pemerintah Saudi, Raja Saudi itu begitu melayani kita dengan baik sekali, beradab dan sangat terhormat, ya kan? Tapi kita sudah punya namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, punya konstitusi kita pasal 29, ya, punya Kementerian Agama, punya Direktorat Haji, punya yang namanya BPKH, justru pelayanannya memburuk. Jamaah kita model seperti itu. Kenapa seperti itu? Kan kita bisa bayangin, tetangga kita, ya, Malaysia gimana? Tetangga kita, Singapura gimana? Tetangga kita, Korea gimana? Tetangga kita, Eropa gimana? Jauh lebih. Gimana perbandingannya? Jauh. Iya kan? Mereka tidak seperti itu? Jauh. Tidak mengalami kondisi seperti ini? Mbak, saya ini yang boleh dibilang beruntung. Tahu nggak antriannya? Mau ke belakang, buang air. Oke, ke kamar mandi, kamar kecil. 2 jam. Karena jumlahnya kurang? Bayangin yang reguler, ya kan? Bayangin yang ibu-ibu, katanya saya nggak tahu, saya bukan ibu-ibu ya. Yang nahan pipis itu ibu-ibu lebih sulit dibandingin yang
bapak-bapak. Anggota DPR juga susah ke kamar kecil Kami pada pun saat 2 itu. jam. Dan yang bisa dibayangin nggak waktu itu kita datang, yang katanya, ini kita bicara sebagian ya, itu panasnya minta ampun kemarin. Ya. Tapi tidak ada AC, dikompres. Putar terus, gimana itu? Ya, panas banget, makanya banyak yang ada di luar. Malamnya ya itu tadi, pas mau tidur, di kepalanya ibu-ibu pipis di samping tenda. Dia nggak tahu di samping tenda itu sudah tempat tidur kepalanya si bapak-bapak itu. Sampai diketok-ketok. Udah jangan pipis di sini katanya. Sampai begitunya. Ya, belum lagi kita bicara makanan. Belum kita bicara hotel. Belum kita bicara bus yang Hamin berapa sudah nggak ada busnya. Di tempat yang lain busnya masih ada. Nah, inilah semua tanggal 11 besok kita mau ke sana. Kita juga akan lihat ya seberapa effort mereka. Ya, karena kan kita sudah punya daftar list semua yang ada yang berinteraksi sama mereka. Kok ada yang bermasalah nih, vendor-vendor masih ditunjuk juga, ya kan? Kemarin udah punya masalah nih, misalnya. Pada pasangan ibadah haji sebelumnya. Iya, tapi masih pakai dia dipercaya. juga. Gitu. Artinya dugaannya apa seperti ini kalau masih ditunjuk juga? Sudah kita punya kesimpulan ya. Kemudian bicara numbering, angka, kontrakmu berapa sih, ya kan? Kalau yang harga segini kan kami tahu bayarannya berapa. Kan dia juga kita cek. Itu kontraknya berapa, realnya bayarnya berapa. Nah, ini baru sebagian yang saya katakan sebagian kejadian yang di Armusna. Ya. Belum bicara lagi kan, sekarang antriannya tidak begitu panjang yang di Musdalifah. Iya, uang kamu berangkatin itu jam 5 sore. Ya kan? Ya nggak mungkin karena di Musdalifah itu kan istilahnya kita akan bermalam. Mabit. Kalau kamu sudah cicil-cicil berangkatnya sore, dia nggak kena mabit, gitu loh. Terang aja sepi, gitu. 40.000. Mungkin belum lagi bicara masalah Garuda nih airliner banyak banget Poinnya banyak Bang Terry. Kita bedah satu persatu terlebih dahulu. Tahan dulu karena kita juga harus memberikan kesempatan kepada Pak Sunanto untuk memberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Terry, Pak Sunanto tadi. Kalau tadi Bang Terry dan juga tim Pansus sudah belanja masalah, sudah beberapa ini digambarkan dalam tayangan ini, termasuk adalah masalah layanan, kemudian juga masalah kuota yang distribusinya kemudian tidak adil, kemudian juga ada masalah penunjukan dari vendor-vendor. Silakan diberikan tanggapan Pak Sunanto. Baik, terima kasih Mbak Putri, Bang Arteria. Saya melihatnya begini, ini kan temanya tentang dagelan pansus haji di masa transisi salah satunya ya. Saya kira begini, kalau Kementerian Agama itu kan sudah menjadi satu keputusan politik yang harus diikuti dan harus dilaksanakan, maka kami menyampaikan kepada teman-teman ketika dipanggil untuk memberikan dan menyampaikan data sesuai dengan fakta yang diketahui. Artinya kami sangat menghormati apa sudah menjadi keputusan politik yang saya kira perlu saling menghargai satu sama lain. Berdasarkan temuan sebenarnya kompleksitas haji itu kan tidak hanya tahun ini ya. Kalau saya berhaji tahun 2023 Pak, ikut sebagai petugas haji, tim monitoring waktu itu. Kalau setidaknya kalau kita berpikir lebih ada kreditnya lebih parah karena ada problem di pengangkutan di Musdalifah waktu itu seharusnya dimulai pada tahun 2023 pansus ini kalau ingin rencana perbaikan. Jadi temuan-temuannya tidak di ujung-ujung seperti ini. Tapi itu semua saya kira kami sangat menghormati dan sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan untuk perbaikan pelayanan jamaah haji kita. Seperti yang salah satu temuan yang saya kira perlu diungkapkan biar tidak menjadi opini publik bahwa haji reguler yang berangkat mendaftar dari 0 tahun ya. Berdasarkan temuan yang ditemukan di Siskuat tidak ada yang bisa berangkat ke daftar reguler ya. Tiga reguler yang mendaftar secara langsung tahun itu langsung berangkat, tidak ada. Baik, artinya ada data berbeda nih ya. Baik. Ya, makanya kami berupaya misalnya mana yang data-data yang sebenarnya bisa berangkat di 0% ya kira-kira 0 tahun kira-kira. Yang kedua, kejadian yang kemungkinan menjadi contoh di beberapa temuan pansus itu tentang pelimpahan ya. Itu yang kemungkinan menjadi satu catatan.
Yang kemarin sangat ramai salah satu contohnya tentang Ibu Sally misalnya. Ya, Ibu Sally itu berdasarkan narasi yang dibangun itu daftar 2004, berangkat 2024. Daftar 2024, berangkat tahun 2004. Nomor porsinya diedit menjadi 2013 kira-kira. Faktanya tidak begitu. Jamaah ini, Ibu Sally ini tidak melakukan pendaftaran, tapi melakukan proses pelimpahan nomor porsi pada tahun 2024. Nomor porsi yang diganti memang terdaftar di tahun 2023, Pak. Dan sekarang dilimpahkan sudah berganti pemilik dari penerima pelimpahan. Karena porsi tersebut memang masuk dalam alokasi kota 2024, maka secara otomatis pemilik ini akan berangkat 2024. Nah, problemnya ini tidak ada hubungan keluarga misalnya. Ada pemalsuan dokumen. Nah, ya. Ini yang saya kira terus kami selidiki, apakah ada relasi antara petugas dan pelaksana. Kami berupaya semaksimal mungkin berdasarkan semua pelayanan yang dilakukan oleh jamaah, merasa sudah mampu untuk melaksanakan secara maksimal. Tapi memang sekali lagi pelaksanaan haji tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Agama, ada relasi dengan Arab Saudi, dengan Masair dan sebagainya. Itu saya kira perlu dilakukan. Problem yang sering muncul tentang Musdalifah, yang kemarin 2003 tentang Mina, dan itu terus menerus, Mbak. Ini kan kalau dibandingkan dengan Malaysia dan sebagainya, dengan kota jamaah dan pelaksanaan jamaah, jumlah jamaahnya sangat sedikit, yang perlu dilakukan itu tidak sebanding. Tapi memang kita harus belajar memang apa aja yang saya kira perlu dilakukan. Dan ini saya kira satu komitmen Kementerian Agama misalnya tentang memperbaiki dan melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin. Baik. Saya kira begitu, Mbak, modelnya. Jadi saya kira asumsi-asumsi, fakta kita dengar, kita duduk bareng. Kira-kira misalnya ada kesalahan di mana? Tapi belum duduk bersama ya, belum duduk bersama ya, Pak Nanto ya. Kemarin sempat dipanggil tapi belum sempat ada kesempatan untuk dialog bersama. Ya kita hanya dipanggil dan kata seperti yang selama ini di pansus gitu. Kata Bang Arteria kan ini pansus investigatif maka boleh nguliti lah. Kira-kira kalau sudah kalau ingin mau memperbaiki, Pak, gitu kira-kira. Kalau rencana mau memperbaiki rencana masa depan, memperbaiki kesalahan dan sebagainya, tentu dengan nada yang komunikatif lah kira-kira, sehingga kita menyampaikan dengan tanpa tekanan. Apalagi misalnya kemarin muncul ada LPSK karena ada informasi ada tekanan. Siapa yang menekan? Saksinya baru dimunculkan gitu loh. Kira-kira opini yang berkembang bahwa ini ada tekanan dari Gusmin, ada tekanan dari bawahannya Gusmin, sampai yang saya ketahui, Mbak, sampai menyampaikan kepada birokrasi, sampaikan apa adanya, sampaikan tupoksinya, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebih-lebihkan. Ya, baik. Kesalahan di mana? Karena kebijakan di dalam birokrasi ini kan kebijakan pasti ada di Menteri Agama kan. Baik. Tapi birokrasi menyampaikan usulan mekanisme opsi-opsi apa yang ini mau dilakukan. Artinya menurut saya Bang Arteria berkomitmen selama ini yang diungkapkan adalah ini Pansus ingin memperbaiki, dan saya mengucapkan terima kasih dan sebagai masukan saya kira menjadi cara kami untuk memperbaiki pelayanan. Baik. Problemnya ada kesalahan-kesalahan kecil, saya kira setiap orang pasti memiliki kesalahan, tapi bagaimana kita memperbaiki ke depan. Saya kira begitu, Mbak. Tahan dulu Pak Nanto, nanti kita akan perdalam lebih lanjut di segmen berikutnya, termasuk tadi dikatakan oleh Pak Nanto, kalau Pansus memang punya niat untuk memperbaiki yang lebih komunikatif, yang lebih baik seharusnya pola komunikasinya. Nanti Bang Terry diberikan tanggapan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.
tidak banyak waktu tersisa yang dimiliki oleh Pansus Haji ini. Kalau tadi saya sempat berbincang dengan Bang Terry mengatakan sekitar 20 hari kerja aktif untuk bisa membongkar, mengungkap dugaan-dugaan ini semua. Artinya di waktu yang ada yang tersisa cukup dikejar kinerja dari Pansus ini karena harapannya begitu besar terhadap Pansus. Tapi kalau tadi Pak Sunarto mengatakan kalau memang niatnya baik, niat ingin mengevaluasi, memperbaiki, kayak komunikasinya nggak seperti ini dong Bang. Harusnya lebih baik begitu. Ya, itu juga pertanyaan saya pada saat kebetulan kami yang di Pansus itu kan mayoritas walaupun tidak Komisi 8, ya saya kan komisinya urusan hukum nih, Komisi 3. Tapi kita terlibat menjadi tim pengawas haji. Jadi memang kalau dikatakan komunikasinya tidak baik, saya nih yang orang luar namanya kan Komisi 3 ngelihat Komisi 8. Kayaknya emang komunikasinya nggak bagus dari dulu lah. Setelah saya tanyakan tuh, wah emang 4 tahun Pak modelnya bagi ini nih saudara menteri nih ya. Dan tadi juga saya minta diklarifikasi juga. Waktu kami di Mekah, kami sudah sampaikan tim pengawas ini kan kerja ya. Itu semuanya kelembagaan gimana, layanan gimana, semua kita sudah kasih temuan indikasi penyimpangan dan harus dilakukan perbaikan seketika. Tapi apa yang terjadi kan? Yang diperbaiki kan nggak begitu signifikan. Kejadian lagi, itu lagi. Makanannya upin-ipin lagi, ya kan? Kemudian ya masalah tenda ya begitu lagi. Masalah antrian ya begitu lagi. Nah, artinya kita sudah bicara. Nah, memang komunikasinya ya saya katakan kita nggak cukup tabayun. Sudah diberikan ruang dan waktu begitu banyak bagi yang kata-kata teman-teman Komisi 8 nih. Ya. Kita sudah kasih ruang 4 tahun lebih kepada saudara menteri ini untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Untuk apa? Untuk perbaikan penyelenggaraan. Udah, dan saya tuh menjadi saksi juga pada saat di Mekah kita udah ngomong. Kan kalau Pak Nato ingat Pak Nato ya, ini kan saya bilang, ini kok gayanya begini sih. Teman-teman kementerian lagi DPR lagi ngomong nih, gayanya begini. Nggak pernah kejadian. Makan pun beda ini Pak Nato. Ya yang sebelah sana teman-teman menteri, DPR sebelah sini. Ini saya sampai bercanda. Ini ada apa nih kalian ya? Ributnya ribut dalam kali saya bilang. Wah enggak Bang dan sebagainya. Nah ini memang udahlah, ini kan sudah terjadi, kita tinggal jalani aja. 20 hari ini kami pastikan Pak Nato, saya ini nggak kenal sama Pak Menteri. Tapi saya pasti akan berlaku objektif. Saya akan janji. Saya juga bicara sama teman-teman di Pansus itu ya. Nggak ada, kita ini spiritnya perbaikan. Saya bilang Pak Nato, kita nggak mungkin lah. Kita ini, pidanakan Pak Menteri. Enggak, itu bukan Arteria Dahlan. Ya kan? Kita ingin perbaikan. Kalau kita fokus perbaikan, ya kita ini. Kita nggak akan mengkuliti Pak Nato ya. Memang karena Pansus Hak Angket ini kan heavy-nya di penyelidikan. Nah tentunya memang banyak bertanya, banyak mengkonfirmasi fakta. Dan karena kita sudah tahu faktanya, ya bukan merasa dibohongi ya. Kalau orang jawabannya nggak sesuai dengan faktanya, kadang-kadang teman-teman agak emosi, agak ini ya. Itu aja sebenarnya, itu manusiawi juga. Tapi kembali lagi, di sini kita akan lakukan perbaikan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nggak ada yang lain. Ini semua saudara. Malu juga loh, Gus Menteri keluarga kita ya. Masa kita semua berantem ya. Kalau bisa dikoreksi dengan baik-baik, kita akan koreksi baik-baik. Bang Terry, kita akan nanti lanjutkan. Pak Sunarto nanti bisa berikan tanggapan karena masalah komunikasi sebenarnya ternyata kalau menurut pengakuan Bang Terry sudah dikomunikasikan sejak awal dengan baik-baik, sudah diinformasikan apa yang harusnya diperbaiki. Tapi ternyata tidak ada tanggapan berarti yang cukup signifikan. Tapi nanti Pak Nato bisa berikan tanggapan. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan ini suara salah satu calon jemaah haji yang sepertinya juga mengalami kendala dalam proses pemberangkatannya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kronologinya, apa yang sebenarnya dihadapi, dan juga mungkin nanti Pak Nanto bisa berikan tanggapan mengenai hal ini. Saya sudah terhubung dengan Bapak Arief Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Terima kasih. Iya, Pak Arief ini merupakan calon jemaah haji yang rencananya awalnya berangkat tahun berapa Pak? Awalnya itu 2021 kalau menurut informasi dari Siskohat. Kemudian kami cek kembali di tahun 2022 kami disampaikan 2026. Ya, kemudian cek sampai 2023 bulan Juni masih 2026. Baik, Pak Arief mohon maaf Pak Arief, saya tahan dulu. Pak Arief 2021 awalnya rencana berangkat, tapi kenapa tidak jadi berangkat?
Karena pada waktu itu pemerintah memutuskan tidak ada pelaksanaan haji. Oke, baik. Gitu, sehingga 2022 kami cek kembali, oh ternyata tidak masuk, bahkan langsung 2026. Nah, kemudian kami cek kembali 2023 bulan Juni, tapi masih juga 2026. Pada kesempatan itu akhirnya saya mencoba, pada saat itu saya ditugaskan untuk tugas belajar ke luar negeri, di Jepang tepatnya. Akhirnya saya ambil. Nah, kemudian 2023 bulan Desember, awal Desember kalau tidak salah, saya dinyatakan berangkat. Nah, kemudian saya berkonsultasi dengan pihak terkait, mulai dari KUA sampai ke kantor agama Kabupaten Bogor, sehingga singkatnya tidak memungkinkan saya berangkat karena pelaksanaannya terlalu mepet secara administrasi, kemudian juga notifikasi yang disampaikan kepada kami itu kami harus mencari tahu sendiri. Siskohat itu hanya bisa mencapai porsi saja, estimasi tunggunya gitu ya. Jadi berapa lama, kemudian estimasi berangkatnya kapan, tidak seperti terintegrasi masuk ke email kita, layaknya seperti sistem-sistem yang lain sehingga memudahkan kita memiliki persiapan yang cukup. Nah, aspek lain adalah tes kesehatan. Pada waktu itu kami juga sempat bertanya, apakah mungkin secara teknis tes kesehatan kami laksanakan di luar Indonesia. Tentunya dengan mengikuti kaidah yang disampaikan oleh dinas terkait. Kemudian disampaikan belum ada regulasi hukumnya, payung hukumnya belum ada. Nah, tidak hanya sampai di situ juga, mereka juga belum punya pengalaman jika memperbolehkan pelaksanaan tes-tes seperti kesehatan dilaksanakan dari luar Indonesia. Kemudian kami konsultasi kembali ke beberapa tempat seperti ke KBIH, kemudian kalau kami pulang ke Indonesia, kemudian mengurus ini semua berapa lama, mereka semua sepakat menjawab, kami tidak tahu. Kami tidak tahu karena ini bukan ranah mereka. Itu juga jawaban yang sama dari kantor agama Kabupaten Bogor. Ya kami bukan apatis ya, tapi melihat sistem seperti ini yang Siskohat belum bisa menjawab semua kebutuhan jamaah layanannya, sehingga kami putuskan ya mungkin ini belum panggilan Allah kali gitu ya. Jadi mungkin salah satu perjalanan spiritual kami ya, saya dan istri mungkin ini belum jawaban terbaik sehingga belum bisa berangkat haji tahun ini gitu. Baik. Begitu Mbak. Ya. Pak Arief, apakah juga mendapat informasi apa yang harus dilakukan oleh Pak Arief dan istri untuk bisa mendapatkan kepastian kapan berangkatnya atau di tahun berapa? Apakah mendapatkan informasi seperti itu? Ya, sayangnya informasi seperti itu kita harus mencari sendiri, hanya melalui sistem sistem yang diberikan oleh Kementerian Agama, layanan websitenya. Kita bisa masukkan nomor porsi kita, kemudian diberitahu estimasinya kapan tahun berangkatnya. Tetapi selebihnya tidak ada, bahkan mendapatkan informasi haji saja itu benar-benar tidak seperti layaknya zaman sekarang itu mungkin menggunakan media elektronik, bisa masuk ke dalam email kita. Ini melalui informasi dari orang per orang, bahkan bukan dari petugas resmi. Jadi masuk melalui WA, kemudian dikumpulkan katanya malamnya melalui petugas dari kantor urusan agama, sehingga pada prinsipnya tidak berjenjang tetapi melalui mekanisme yang sifatnya masih manual. Sangat disayangkan gitu, sehingga informasi ini tidak bisa kita respon secara cepat. Baik. Mas Arief, terima kasih sudah bergabung dan juga menceritakan apa yang dialami, apa keluhannya. Insya Allah nanti akan bisa mendapatkan tanggapan dari Pak Nanto dan juga semoga bisa memberikan jawaban yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh Mas Arief tentunya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti setelah jeda, Pak Nanto bisa berikan tanggapan dari apa kasus yang dihadapi ataupun dialami oleh Mas Arief. Kemudian juga nanti yang ditanggapi juga apa yang disampaikan oleh Bang Terry. Tapi sebelumnya kita terlihat terlebih dahulu bagaimana suasana di GBK Senayan Jakarta saat ini. Agita Palika akan mengabarkan untuk Anda karena sepertinya juga misa sudah selesai. Para jamaah juga sudah berangsur satu persatu meninggalkan tempat misa. Kita akan dengarkan cerita terbaru ataupun juga informasi terbaru dari Agita Malika. Silakan Agita.
Ya, Pupi dan juga pemirsa, saat ini betul sekali Misa Kudus ini sudah selesai. Sebagaimana tadi memang diinformasikan Misa selesai pada pukul 18.30 dan dilanjutkan dengan penampilan musik. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 19 dan memang seluruh rangkaian acara Misa Kudus yang berlangsung di GBK ini sudah usai. Jika Putri bisa lihat di belakang saya, ini merupakan rombongan ataupun seluruh umat Katolik yang sudah usai melaksanakan ibadah misa. Ini mereka sudah keluar dari Plaza Utara, tapi untuk jalur keluar ini sebenarnya tidak hanya Plaza Utara saja, Pupi, tapi juga ada di Plaza Timur, Plaza Selatan, dan juga ada sejumlah pintu keluar lainnya yang tadi pihak keamanan dan juga panitia berulang kali sudah menghimbau kepada masyarakat ataupun umat supaya tidak terlalu berkerumun dan keluar secara hati-hati dan juga tidak memacu kendaraan supaya tidak menyenggol orang-orang yang juga berjalan. Nah, selain itu juga ternyata tidak hanya masyarakat yang menggunakan alternatif kendaraan pribadi, tapi kita ketahui juga umat Katolik yang tergabung untuk mengikuti misa kali ini tergabung dari seluruh daerah, dari seluruh wilayah untuk keuskupan. Jadi mereka ini berangkat dengan menggunakan bus, bahkan total ada 1.200 lebih bus yang terparkir di Gelora Bung Karno dan kurang lebih ini ada di pintu 1, pintu 6, dan juga pintu 10. Nah, ini mereka rombongan-rombongan dari daerah juga sudah mulai keluar, dan untuk pemberangkatan bus ini nanti secara bertahap supaya tidak berkerumun semuanya sekaligus. Ada yang berangkat mulai dari saat ini, ada juga nanti yang baru menunggu sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Putri dan juga pemirsa, Paus Fransiskus ini juga tadi sudah meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi setelah usai memimpin misa, usai pada pukul 18.30, kemudian Paus sempat masih berada di kawasan GBK. Tadi sekitar jam 7 kurang lebih Paus Fransiskus meninggalkan GBK dan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan, di mana ini merupakan tempat menginap atau tempat beristirahat dari Paus Fransiskus selama lawatannya di Indonesia mulai dari tanggal 3 kemarin. Untuk jadwal selanjutnya, Paus Fransiskus ini diinformasikan nanti akan melakukan jamuan makan malam secara tertutup di Kedubes Vatikan, dan tentunya esok hari merupakan hari terakhir dari Paus Fransiskus berada di Indonesia karena Paus esok akan langsung terbang untuk menuju Papua Nugini. Sementara demikian, Putri, kami kembalikan ke studio. Kita Malika, terima kasih informasi terbaru yang Anda sampaikan dari GBK Senayan, Jakarta. Kita nanti akan terus perbaharui informasinya. Termasuk juga setelah jeda kami lanjutkan perbincangan. Kita akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Sunanto mengenai apa yang disampaikan baik oleh Bang Arteria Dahlan dan juga Mas Arief tadi soal keluhan-keluhannya dan juga kendala yang dihadapi sebagai calon jemaah haji. Sesaat lagi. Langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada Pak Nanto untuk bisa memberikan tanggapan, Pak. Baik tadi yang disampaikan Mas Arief, kendala keluhannya sebagai calon jemaah haji maupun juga komunikasi yang ternyata selama ini kalau menurutnya Bang Terry nggak baik-baik aja terjalin antara Komisi 8 dengan Kemenak, apalagi kemudian dengan Pansus kemarin. Silakan Pak Nanto. Terima kasih Bang Arteria. Kalau Bang Arteria kan nggak kenal Gusmin, tapi kenal saya, Pak. Iya. Jadi agak dikenal saya, jadi komunikasinya pasti lancar ke depan. Jadi memang begini, jadi saya berharap bahwa kan ini bukan soal komunikasi ini, antara kementerian dengan ini, tapi yang kita bicarakan kan tentang bagaimana komunikasi Pansus terhadap teman-teman pengalihan data dan fakta. Jadi kalau komunikasinya niatnya mau memperbaiki, bukan mau menghakimi, saya kira pasti, oh aku punya data ini. Kau konfirmasi, misalnya kayak kemarin. Tadi katakan Bang Arteria bahwa ada 0 tahun sampai 3.000. Nah, mana datanya? Kita pastikan nggak ada itu. Nggak ada yang kemungkinan. Ya gimana, Pak? Jadi data itu bukan dari kami, data itu dari Pak Jaja sendiri, ya, mengantarkan ke ruang rapat kami. Pak Jaja, benar segini? Iya Bang, benar, udah disumpah loh.
Iya Bang, 3.503. Jadi bukan dari saya nih, saya katakan. Ini teman-teman kementerian sendiri yang menginformasikan. Pak Jaja itu kan ya udah di Kementerian Agama udah luar biasa lah, itu salah satu dewanya. Itu yang nganterin ke kami sendiri. Dan dia menceritakan, Pak Jaja ini 3.500 dari 10.000 ini banyak sekali loh. Sedangkan 138.000 jamaah haji khusus yang masih menunggu. Kok dia bisa berangkat? Itulah Bang. Baik. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena dipayungi oleh regulasi yang baru hadir. Kapan regulasinya? 2021 di zamannya Pak Menteri. Oke, Timbullah peraturan Menteri Agama 6, peraturan Menteri Agama 13, turun lagi yang namanya keputusan Dirjen Haji, turun yang namanya surat edaran dan sebagainya. Baik, itu sumbernya sudah kita ketahui, Pak Nanto. Silakan dilanjutkan tanggapannya. Jadi pertanyaan saya itu yang sumber itu, misalkan yang kami tahu yang squad, saya tadi sudah ketemu di bawah, mempelajari squad karena saya baru Pak. Jadi saya pelajari betul informasi yang saya dapat Bang, bahwa kasus kuat itu tidak memungkinkan 0 tahun itu berangkat. Jadi kalau reguler ya, tadi kan temuannya tadi tentang beberapa kalau tentang pelimpahan, memungkinkan, tapi kan perlu ada track ya. Tapi nanti kita coba saya selidiki lebih jauh Bang Atiri ya, kira-kira apakah benar ada 3.000 sampai seperti apa? Iya, itu sudah terkonfirmasi. Siapa? Sudah terkonfirmasi. Nanti travelnya pun kami tahu semua. Oke, siap. Dan mengaku, travelnya pun mengaku itu. Travelnya sudah kami panggil dan mengaku. Siap. Baik. Ini di kota tambahan ya, Bang ya? Iya. Itu saya kira-kira. Jadi itu ada di kuota tambahan. Jadi ngebacanya gini. Kita ngebacanya itu ya kuota tambahan yang di luar definisinya Saudara Menteri lah ya. Itu sampai sebelum 16 Februari. Kalau 16 Februari sudah pakai kuota tambahan baru. Di dua-duanya, yang kuota lama sama kuota tambahan baru ini semuanya dapat itu. Nah, kan lucunya lagi, ngumpulin 3.500 itu kan nggak mudah gitu loh. Gimana caranya? Itu yang saya katakan. Patut diduga sudah ada ini, ya, ditebar ke sini nanti yang nampung travel ini, dilempar ke sini nanti yang nampung travel ini. Dapat. Tapi Pansus sudah mengantongi bukti-buktinya itu belum, Bang? Atau hanya dugaan saja? Sudah menjadi pengakuan dan mereka kan hadir di bawah sumpah. Itu yang saya katakan tadi, dengan atau tanpa kami memanggil Kementerian Agama, kita sudah punya tidak hanya dokumen yang sudah memenuhi persyaratan alat bukti, tapi dokumen tersebut terkonfirmasi oleh saksi-saksi yang sudah kita bertemu dengan kami. Baik, sebentar Pak Bang Terry. Saya boleh tanya, yang tadi siapa yang jamaah itu? Oh, ini ada Mas Arief ya. Tadi belum diberikan tanggapan dari Pak Nanto. Silakan kalau Bang Terry ada yang mau tanyakan kepada Mas Arief. Ini adalah satu yang diantara berjuta jamaah yang begitulah siskohat kita. Mas Arief hanya tahu namanya dia ada di siskohat, nomornya berapa dan estimasi berangkat. Tapi dia tidak tahu apakah ada jamaah yang mohon maaf meninggal dunia sehingga nomornya bisa naik, ya kan? Apakah ada jamaah yang gagal? Dia nggak tahu. Dia hanya terima nasib nanti nomormu sekian, nomor porsimu, kamu akan berangkat sekian. Nggak transparan dong datanya. Ya kalau mau siskohat namanya siskohat, dia itu tidak hanya akuntabel, ya. Ini dia harus transparan. Tidak hanya transparan, dia harus mudah diakses. Ketiga-tiga ini nggak ada. Akuntabelnya gimana? Siskohat bisa diinterfere. Saya kalau dikatakan nanti sama teman-teman Kemenak, mereka bisa diinterfere atas dasar keputusan menteri, keputusan dirjen, peraturan menteri. Dengan alasan penggabungan lah, dengan alasan pengalihan lah dan sebagainya. Saya ingin katakan begini ya, ada satu orang, ini peraturan menterinya bilang, lansia, udah boleh dong didampingin. Ya boleh, tapi syaratnya apa? Syaratnya itu adalah ada hubungan keluarga. Ya. Baik, Bang Terry. Syaratnya ada KTP yang sama dalam satu provinsi. Wong ini yang satu yang lansianya sama yang pendampingnya nggak kenal. Gimana? Baik. Nah, kita berikan kesempatan yang tersisa ini, waktu yang tersisa bagi Pak Nanto untuk bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan Mas Arief. Betul, Bang Terry. Karena tadi kita belum bisa memberikan kesempatan Pak Nanto untuk memberikan tanggapan responnya apa mungkin yang harus dilakukan oleh Mas Arief ini dengan kasus seperti ini. Silakan Pak Nanto. Ya, terima kasih. Memang kejadiannya kan Mas Arief informasinya kan tahun 2021 berangkat. Kan kita ada
pemberangkatan dari tahun 2000 dan 2021. Sedangkan yang tahun 2022 itu hanya kuota 47%. Di Kementerian Agama itu ada banyak informasi sebenarnya, Mas. Kalau jenengan bisa, itu ada sistem Haji Pintar dan itu juga bisa komunikatif lah. Selain Siskuat kan hanya menjadi salah satu sistem yang proses pendaftaran, pelimpahan porsi, pelunasan dan sebagainya sebagai kejauhan. Selain itu ada sistem yang apakah bisa lunas dan sebagainya adalah di informasi di Indonesia Pintar. Mungkin kami bisa belum bisa, Mas Arief belum dapat informasi tentang sistem Indonesia Pintar, kan itu bisa di-download kok. Jadi salah satu kemungkinan kan masukannya, saya ucapkan terima kasih misalnya kejadian seperti Mas Arief Aditya itu tentang prasyarat surat kesehatan. Berdasarkan peraturan dan sebagainya kan harus di Indonesia, dan yang saya tahu karena kemarin tahun 2002 juga menjadi petugas haji itu persyaratannya juga rumah sakit yang negeri, bukan swasta. Kalau swasta nggak diiniin. Itu SOP yang sudah dilakukan. Artinya informasi itu sudah berkembang lah kira. Memang perlu banyak perbaikan. Kami harus akui bahwa memang perlu ada banyak perbaikan yang kemungkinan karena kalau Siskuat itu dipublikasi secara utuh, kemungkinan jempolnya akan tinggi gitu. Artinya itu menjaga kerahasiaan dan sebagainya. Tentang persoalan kata Bang Arteria tentang pendamping dan sebagainya sudah diatur dengan kalau meninggal harus diganti di bawahnya, karena ada proses lain yang saya kira ketika mati ada proses pelimpahan dan sebagainya. Saya kira itu. Kalau waktunya ngopi nanti kita ngopi lah Bang. Kita diskusi banyak belajar sama Bang Artia. Mas Arief silakan singkat apa yang mau disampaikan ke Pak Nanto, silakan. Baik, terima kasih Pak Sunanto, tadi disampaikan ada layanan Haji Pintar. Tentu sebelumnya kami sudah melakukan informasi, apalagi di era komunikasi teknologi canggih seperti ini gitu ya. Layanan itu sudah kami download Pak, tetapi pertanyaannya apakah layanan yang ada di Haji Pintar itu benar-benar sudah bisa menjawab kebutuhan informasi bagi para jamaah. Kita harus jujur Pak, kalau kita buka, dan itu mudah kok bagi semua para pemirsa TV One bisa juga mendownload layanan Haji Pintar, itu isinya tidak lengkap, tidak memenuhi kebutuhan para calon jamaah haji. Sehingga kita harus akui bahwa memang perlu ada improvisasi. Di sana memang kalau memang ada tidak ada, kalau ada batasan gitu ya, batasan terkait Siskohat, kami mengerti, tetapi upaya itu harus berkesinambungan sehingga jangan lagi terjadi ada misinformasi mengakibatkan jamaah tertunda atau hilangnya kesempatan yang telah menunggu katakanlah belasan tahun begitu Pak. Kami tentunya sudah mendapatkan informasi itu, kami sudah download, install, dan sudah mempelajari, dan itu tidak menjawab. Demikian Pak. Baik. Terima kasih. Pak Nanto, itu tadi ada masukan tentunya dari Mas Arief. Sayangnya waktu juga yang mengakhiri perbincangan ini, walaupun memang masih banyak kebutuhan mungkin yang dirasakan harus diungkapkan oleh Mas Arief. Pak Nanto juga harus memberikan tanggapan, demikian pula juga Bang Terry. Tapi nanti mungkin bisa diteruskan setelah program ini berlangsung, terutama komunikasi yang terjalin antara Pak Nanto dengan Mas Arief selaku calon jemaah haji yang ingin mendapatkan kepastian mengenai jadwal keberangkatannya. Bang Terry juga terima kasih. Pak Nanto terima kasih. Kemudian juga Mas Arief, terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Nanti semoga mendapatkan solusi apa yang menjadi kendalanya. Setelah jeda berikut ini, Ken Anne punya pembahasan menarik mengenai peluang timnas. Silakan Ken. Ya, sudah di-spill oleh Putri Viola, betul sekali pemirsa. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan mengajak Anda tentunya untuk membahas bagaimana peluang timnas Indonesia yang akan melawan Arab Saudi pemirsa di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akankah timnas memberi kejutan dan hadiah terbaik untuk Indonesia? Kita akan membahasnya usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, gudang kapas milik pabrik Walram 2 di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar. Kobaran lidah api dan asap hitam membumbung tinggi hingga menjelang pagi hari. Kebakaran hebat membakar isi gudang yang terdiri dari material yang mudah terbakar. Sebanyak 13 unit mobil dinas kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun api masih sulit dikendalikan. Guna mencegah kebakaran yang lebih luas lagi, petugas pemadam kebakaran membuat pembatas dan sekat pada area titik api.
Tidak ada korban dan belum diketahui jumlah kerugian dari kejadian ini. Sementara waktu karyawan yang bekerja pagi hari diliburkan hingga kondisi pabrik telah aman. Transisi global menuju energi terbarukan saat ini mengalami kemajuan yang signifikan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memberi perhatian besar berkaitan dengan persoalan transisi energi ini. Laporan baru dari Bloomberg NEF menyebut transisi global menuju energi terbarukan mengalami kemajuan yang signifikan. Untuk pertama kalinya pada tahun 2023, lebih dari 40% listrik dunia berasal dari sumber zero karbon. Sedangkan bahan bakar fosil termasuk batu bara dan gas hanya mewakili penambahan 6% dari energi terbarukan. Saat berbicara dalam acara Bloomberg NEF di Jakarta yang membahas transisi energi dan rantai pasok, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakri menyatakan Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam energi terbarukan. Ada sejumlah mineral penting di dalam perut bumi Indonesia. Indonesia juga memiliki energi baru terbarukan di atas tanah dan keanekaragaman hayati. Selain transisi energi, berkaitan dengan transisi pemerintahan, Kadin Indonesia optimistis pemerintahan baru sangat paham dan berkomitmen untuk bekerja mewujudkan pengurangan emisi di sektor industri dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih untuk ekonomi yang lebih baik. Bagus sekali acara Bloomberg New Energy Finance ini. Bloomberg sudah dari tahun 2021 berusaha untuk menjalin kerjasama yang baik dengan Indonesia, dan kita lihat memang jadi suatu kenyataan bahwa di era kita akan transisi pemerintahan, mereka juga bicara mengenai transisi energi, dan bagaimana tadi saya menggambarkan Indonesia juga seperti tadi di Olimpiade mesti memilih olahraganya, cabangnya. Di sini juga kita bisa milih cabangnya untuk dekarbonisasi. Nah, contohnya dengan proyek elektrifikasi atau EV, ya kita bisa fokus di hilirisasi dari nikel. Tapi bukan berarti itu satu-satunya. Bisa ke tempat-tempat yang lain, kayak copper, zinc, tin, dan lain-lain. Nah, jadi kita fokus untuk yang mana, untuk bisa build confidence dan juga trust. Dan teman-teman di sini, kolega-kolega, semua berpikir yang sama, sangat optimis, apalagi di pemerintahan baru yang penuh dengan kontinuitas. Jadi harusnya yang bagus akan dilanjutkan, yang belum selesai akan diselesaikan. Dan gimana juga energi transisi ini bukan hanya jargon-jargon elit belaka, tapi bisa membantu untuk menyebarkan juga kesejahteraan bagi masyarakat luas. Jadi saya rasa acara ini acara yang sangat bagus dan mudah-mudahan bisa membawa optimisme bagi dunia usaha. Dunia usaha dan sektor-sektor bisnis di tanah air berperan dalam memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan. Dengan menjalankan energi terbarukan, Indonesia bisa menarik lebih banyak investasi, mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang, serta mampu mengelola risiko dengan lebih efektif. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dini hari nanti Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kira-kira bagaimana peluang Timnas Indonesia melawan Arab Saudi? Akankah Timnas Indonesia ini bisa memberikan kejutan dan juga hadiah terbaik? Tentunya kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Ada Mas Gita Suwondo. Mas Gita, apa kabar? Baik, Ken. Sehat ya? Sehat. Semangat selalu untuk membahas bagaimana kiprah Timnas Indonesia malam ini akan melawan Arab Saudi ya. Yep. Tapi Mas Gita ditahan dulu karena kita harus menyimak informasi berikut ini terlebih dahulu pemirsa, kami hadirkan untuk Anda. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Laga ini akan dihelat di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah 5 September 2024. Dengan kualitas pemain yang lebih unggul dan rekor pertemuan yang menguntungkan, Arab Saudi diprediksi akan menjadi lawan yang tangguh bagi timnas Indonesia. Namun, terlepas dari kondisi ini, Indonesia harus bisa mencuri poin pada laga ini. Raihan poin ini akan memperbesar peluang skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang timnas menghadapi Arab Saudi? Ya, langsung saja kita berbincang bersama dengan Mas Gita. Mas Gita, bagaimana sih melihat peta persaingan grup yang dihuni oleh Indonesia di babak ketiga ini? Mungkin agak ini ya, dari 3 grup yang ada di putaran ketiga, harus dikatakan bahwa ini grup yang paling berat, terutama bagi Indonesia. Kemudian kita kan sudah ada 2 pertandingan yang baru dimainkan tadi, di mana Jepang menang 2-0 atas Cina ya. Sementara tadi Jepang menang 2-0 atas Cina di kandang sendiri. Kemudian hasil lainnya masih 0-0. Australia berhadapan dengan Bahrain. Jadi saya pikir ini seharusnya kesempatan bagi Indonesia. Kalau Bahrain di Australia bisa menahan sampai menit ke 58-0. Saya belum tahu hasil akhirnya. Ini peluang kita juga untuk setidaknya unjuk gigi bahwa kita pun bisa berbuat sesuatu. Kan kalau dari sisi baiknya adalah Martin Paes akhirnya bisa dimainkan setelah izin didapat dari AFC, dari FIFA dan juga dari persetujuan tuan rumah bahwa akhirnya dia bisa dimainkan walau tadinya dikatakan terlambat didaftarkan. Ini baik buat kita. Kenapa? Karena ini penjaga gawang dengan 73% penyelamatan pada saat main di MLS. Jadi dia punya pengalaman berhadapan dengan pemain-pemain kelas dunia dan ini diharapkan bisa berimbas kepada Indonesia. Kemudian dari satu sisi lain mungkin sisinya adalah Arab Saudi sejak dipegang oleh Roberto Mancini, walaupun masih terus banyak menang, tapi tidak terlalu impresif seperti pada saat mereka di Piala Dunia. Piala Dunia kan mereka mengalahkan Argentina walaupun kemudian kalah dari Polandia dan Meksiko. Tapi di Piala Asia mereka tersingkir di 16 besar. Kemudian mereka praktis superior pada saat berhadapan dengan Pakistan di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Mereka bahkan ditahan imbang oleh Tajikistan di kandang Tajikistan. Mereka hanya menang 1-0 lawan Tajikistan di Arab Saudi sendiri. Jadi peluang kita untuk setidaknya berusaha sebisa mungkin meminimalis kekalahan jika harus kalah itu punya peluang besar kita untuk menghadapi itu. Tadi dibilang Mas Gita lawan-lawannya berat-berat nih di grup ini, tapi ada Martin Paes yang kemudian diharapkan bisa membooster lah ya timnas Indonesia kita. Kita juga ingin melihat bagaimana kualitas dari Martin Paes, tapi dijawabnya nanti. Mas Gita ditahan dulu, usai jeda kami kembali untuk Anda. Cuma 5.000. Ya, langsung saja kita berbincang bersama dengan Mas Gita. Mas Gita, bagaimana sih melihat peta persaingan grup yang dihuni oleh Indonesia di babak ketiga ini? Mungkin agak ini ya, dari 3 grup yang ada di putaran ketiga, harus dikatakan bahwa ini grup yang paling berat, terutama bagi Indonesia. Kemudian kita kan sudah ada 2 pertandingan yang baru dimainkan tadi, di mana Jepang menang 2-0 atas Cina ya. Sementara tadi Jepang menang 2-0 atas Cina di kandang sendiri. Kemudian hasil lainnya masih 0-0. Australia berhadapan dengan Bahrain. Jadi saya pikir ini seharusnya kesempatan bagi Indonesia. Kalau Bahrain di Australia bisa menahan sampai menit ke 58-0. Saya belum tahu hasil akhirnya. Ini peluang kita juga untuk setidaknya unjuk gigi bahwa kita pun bisa berbuat sesuatu. Kan kalau dari sisi baiknya adalah Martin Paes akhirnya bisa dimainkan setelah izin didapat dari AFC, dari FIFA dan juga dari persetujuan tuan rumah bahwa akhirnya dia bisa dimainkan walau tadinya dikatakan terlambat didaftarkan. Ini baik buat kita. Kenapa? Karena ini penjaga gawang dengan 73% penyelamatan pada saat main di MLS. Jadi dia punya pengalaman berhadapan dengan pemain-pemain kelas dunia dan ini diharapkan
bisa berimbas kepada Indonesia. Kemudian dari satu sisi lain mungkin sisinya adalah Arab Saudi sejak dipegang oleh Roberto Mancini, walaupun masih terus banyak menang, tapi tidak terlalu impresif seperti pada saat mereka di Piala Dunia. Piala Dunia kan mereka mengalahkan Argentina walaupun kemudian kalah dari Polandia dan Meksiko. Tapi di Piala Asia mereka tersingkir di 16 besar. Kemudian mereka praktis superior pada saat berhadapan dengan Pakistan di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Mereka bahkan ditahan imbang oleh Tajikistan di kandang Tajikistan. Mereka hanya menang 1-0 lawan Tajikistan di Arab Saudi sendiri. Jadi peluang kita untuk setidaknya berusaha sebisa mungkin meminimalis kekalahan jika harus kalah, itu punya peluang besar kita untuk menghadapi itu. Tadi dibilang Mas Gita lawan-lawannya berat-berat nih di grup ini, tapi ada Martin Paes yang kemudian diharapkan bisa membooster lah ya timnas Indonesia kita. Kita juga ingin melihat bagaimana kualitas dari Martin Paes, tapi dijawabnya nanti Mas Gita ditahan dulu, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, Mas Gita, nanti kita pengen tahu ya, kira-kira kalau dari lawan-lawan yang berat itu mungkinkah bisa mencuri poin dari laga melawan Arab Saudi, dan juga akan mengupas soal sosok Martin Paes. Tapi kita simak juga informasi ini terlebih dulu, Mas Gita dan juga pemirsa, kami memiliki informasi mengenai ada 2 bintang Serie A Italia yang akan merumput dalam laga pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Nampaknya kita masih mempersiapkan informasinya, Mas Gita, karena ini menarik juga ya kalau kita bicara soal ada 2 pemain atau 2 bintang dari Serie A Italia akan memperkuat masing-masing tim nampaknya, Mas Gita ya. Ini bagaimana kemudian? Saud Abdul Hamid, dari 31 pemain yang dipanggil oleh Roberto Mancini untuk Arab Saudi, hanya 1 yang bermain di luar, lainnya tuh bermain di Liga Arab. Tapi kan Liga Arab kan sekarang jadi terkenal ya dengan banyaknya pemain-pemain. Jadi kualitasnya tidak harus dipertanyakan lagi. Tapi Saud Abdul Hamid ini satu-satunya yang bermain di AS Roma. 36 cap untuk Arab Saudi, baru 1 gol dia ciptakan. Jadi sebenarnya dia salah satu pemain yang dianggap sangat berhasil ya untuk membawa nama Arab Saudi keluar ke Eropa. Akhirnya banyak juga para pemain Arab Saudi yang bisa bermain di liga-liga Eropa, dan terutama Serie A itu kan adalah 5 besar, 1 dari 5 besar liga di Eropa. Jadi saya pikir ini sebuah sebuah pencapaian bagi Saud maupun bagi Arab Saudi sendiri. Nah kembali lagi tadi Mas Gita, kalau melihat tadi yang disampaikan Mas Gita, lawan-lawannya sebenarnya berat nih di grup ini bersama dengan Indonesia. Tapi melihat pertandingan atau laga nanti melawan Arab Saudi, mungkinkah ini bisa menjadi pertandingan sebagai ajang mencuri poin tuh Mas? Arab Saudi kan kalau itu tadi yang saya bilang bahwa mereka itu hanya superior terhadap Pakistan. Kemenangannya itu 3-0, 4-0. Kemudian mereka menang dengan margin 2 gol tuh melawan Hong Kong, melawan Kirgistan. Artinya lawan-lawan yang Hong Kong kan harus dibilang di bawah Indonesia, Pakistan apalagi. Kirgistan secara peringkat di atas kita, tapi kalau harus diadu kan kita neck to neck lah, artinya kita bisa mengimbangi Kirgistan juga. Tajikistan bahkan menahan imbang mereka di kandang Tajikistan. Di Riyadh mereka hanya kalah 0-1. Jadi sebenarnya kalau kita disiplin di belakang dengan JIZ yang juga bermain di Serie A bersama Venezia, kita bukan tidak mungkin bisa mencuri angka, tapi intinya adalah kita pernah berhadapan dengan Irak, kalah 1-5, kemudian kalah 1-3, kemudian di GBK kemarin kalah 0-2. Di mana letak kesalahannya adalah blunder kita. Pada saat kita menekan mereka, kita lupa pertahanan. Ini sejauh ini adalah kelemahan anak asuhnya Sintayong adalah tidak bisa menuntaskan peluang menjadi gol, kemudian serangan balik lawan jadi gol. Itu yang harus diperbaiki. Kalau kita disiplin di belakang, kita menuntaskan peluang, bukan tidak mungkin kita bisa menahan Arab Saudi. Jadi ada peluang lah ya untuk mencuri poin di laga ini. Tapi saya ingin memenuhi janji dulu nih Mas, tadi soal informasi ada 2 bintang Serie A Italia akan turun merumput di pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Nah, kembali nih Mas Gita, pertanyaan tadi, akankah rekor tersebut berlanjut ini kalau kita melihat mereka? Kalau JIZ kemungkinan besarnya berlanjut. Artinya gini, di Venezia kan sekarang dia di Serie A, 2 kali tampil, 1 pertandingan melawan Fiorentina 0-0, kemudian pertandingan terakhir minggu lalu dia kalah 0-1 klubnya. Tapi gol lawan itu bukan kesalahan dia. Kemudian secara blocking, secara clearance dia luar biasa. 2 kali pertandingan melawan Vietnam pada saat putaran kedua, menang 1-0 dan 3-0. Pada saat menang 3-0 kan gol pertama datang dari dia. Dan pada saat menang 1-0 di GBK itu cara dia menyelamatkan gawang kita kan luar biasa. Daerah gawang kita luar biasa. Kemudian kemarin juga berhadapan dengan Filipina. Pada saat Filipina pressing di babak kedua untuk menyamakan kedudukan, peran dari dia juga sangat besar. Jadi saya pikir ini adalah peluang bagi JIZ untuk membuktikan bahwa
pengalamannya di Venezia di Serie B, kemudian pindah ke Serie A, akan membawa hasil pada saat dia memperkuat tim nasional. Kemudian Saud juga kan 36 caps, lebih banyak dari Jay Izzez. Karena dia sudah lama memperkuat Arab Saudi. Jay Izzez baru bergabung bersama Sintayong. 1 kali 1 gol juga. Dan dia belum pernah memperkuat AS Roma. Tapi di klub terdahulunya di Arab Saudi, dia juga luar biasa. Jadi ini imbangan kekuatan antara 2 center back yang ada di Arab Saudi dan juga Indonesia. Menarik untuk diikuti berarti ya. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Mas Gita soal catatan-catatan dari timnas Indonesia. Termasuk kita juga pengen tahu apakah pelatih Sintayong ini juga nampaknya menemukan kesulitan atau ada tantangan tersendiri ketika timnas Indonesia kita harus berhadapan dengan timnas ataupun tim-tim di Timur Tengah. Betul. Nah, dan tapi ditahan dulu Mas Gita. Nanti karena lebih lengkapnya kita pengen tahu sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Ya Mas Gita, kalau kita melihat catatan kemudian bagaimana perjalanan perjuangan timnas Indonesia kita sampai babak ketiga ya perlu diapresiasi, cukup baik juga ya Mas ya, cukup baik juga. Nah tapi kan nih nanti akan melawan Arab Saudi ya, belum pernah menang nih catatannya ya. Nah ini kira-kira Sintayong apa sih kesulitannya yang harus kemudian menjadi highlight, harus diperhatikan atau tantangannya tersendiri apalagi melawan tim-tim dari Timur Tengah nih Mas? Ya Timur Tengah tadi catatannya 1 kali menang, 1 kali imbang dan 5 kali kalah ya. Lawan Kuwait. Kemudian kalau kita bicara Arab Saudi, kita di tahun 2000-an ini kan sejak 2001 sampai terakhir 2014 kita ketemu 8 kali, 7 kali kalah, 1 kali imbang. Artinya terakhir imbang itu persahabatan di tahun 2011. Tapi kan itu catatan pada saat kita memang belum diperkuat oleh para pemain diaspora kita. Jadi secara peluang sebenarnya yaitu tadi yang saya bilang bahwa kita agak meningkat kekuatannya. Arab Saudi pun dengan skuad yang sama dengan Piala Dunia. Sebenarnya sejak dipegang Roberto Mancini juga rekornya juga tidak terlalu baik ya. 6 kali menang, 5 kali seri dan 4 kali kalah. Bahkan dengan Jordan pun mereka hanya kalah 1-2 di kualifikasi terakhir sehingga mereka hanya jadi runner up group dan mereka masuk ke pot ketiga jauh dari Irak. Mereka turun dari posisi ke-21 sampai ke posisi ke-56 gara-gara itu di ranking FIFA. Jadi ada penurunan penampilan. Ini yang harus kita manfaatkan artinya. Dan peluang itu memang sulit, tapi hasil-hasilnya kadang-kadang mengejutkan. Kayak tadi, Jepang sampai menit 58 hanya menang 3-0, terakhir mereka menangnya 7-0 lawan Cina. Bahrain di kandang Australia menang dengan 0-1, gol tunggal. Artinya siapapun kan bisa mengalahkan siapapun. Bahrain bisa mengalahkan Australia, kita juga mungkin untuk menahan imbang Arab Saudi siapa tahu. Kemudian kita bisa memanfaatkan kekalahan Australia momentumnya untuk kemudian mengalahkan Australia nanti di tanggal 10. Jadi peluang tetap terbuka, tapi intinya adalah bagaimana kita bermain disiplin, memperkuat pertahanan dan menciptakan peluang pada saat kita punya peluang. Itu kenapa Sintayong juga memanggil pelatih striker sekarang. Ya, dia selama ini kan asistennya selalu asisten penjaga gawang, kemudian asisten yang lain, tapi tidak pernah striker. Baru-baru ini sejak pulang dari Korea dia memanggil seorang mantan striker Korea Selatan yang disebut sebagai the magician di Korea Selatan untuk menjadi asisten pelatih untuk urusan penyerang. Dan mudah-mudahan terbukti sekarang. Ini yang kekurangan dari kita, posisi nomor 9 yang bisa mencetak gol secara reguler yang belum kita dapatkan. Mudah-mudahan magic itu benar-benar terjadi ya Mas mudah-mudahan Gita. ya, setidaknya di 2 pertandingan pertama yang kita jalankan ini. Nah Martin Paes nih Mas juga menarik. Bagaimana kemudian kualitas dari Martin Paes ini yang juga ditunggu-tunggu? Akankah juga akan diturunkan, dimainkan dalam laga ini? Harusnya kalau dia sudah bisa masuk ke daftar susunan pemain harusnya diturunkan ya. Karena terlepas apapun, ini kan tadinya Garuda lawan Elang Hijau. Ini kan duel udara harusnya ya. Garuda di atas, Elang Hijau juga di atas. Tapi kan sejauh ini yang punya kemampuan duel-duel udara yang bagus itu adalah penyerang-penyerang seperti Salim Aldosari, kemudian Nasir Aldosari dari Arab Saudi dengan tandukan-tandukannya. Ini yang harus dipatahkan dengan adanya Martin Paes. Artinya penyelamatan Martin Paes itu mencapai 74% ya di MLS. Kemudian dia juga banyak sekali melakukan clean sheet dan penyelamatan-penyelamatan lainnya dibandingkan dengan penjaga gawang kita yang kalau kita bicara Errado Ari luar biasa, agilitasnya tinggi, kemudian distribusi bolanya oke, tapi di beberapa pertandingan kan dia sering melakukan blunder. Ini yang mungkin bisa dikurangi dengan adanya Martin Paes di bawah Misar. Jadi melihat 2 laga sebelumnya sudah dijalani Indonesia, cukup percaya diri kita untuk bisa memelih harapan, Mas? Iya, harusnya seperti Sintayong bilang bahwa targetnya masuk 100 besar dunia. Tujuannya adalah untuk tidak lolos langsung ke Amerika, tapi lolos ke putaran keempat, urutan ketiga dan keempat. Artinya kita harus sebisa mungkin mencatatkan 2 kali menang atas Bahrain dan Cina, kemudian 5 kali imbang, dan kalaupun kalah 3 kali, peluang kita untuk lolos masih cukup besar. Jadi kita cukup percaya diri ya untuk melihat atau menatap, harus percaya diri. Betul. Dan apalagi mungkin poin yang perlu di-highlight, mungkin dibaca celahnya dari Arab Saudi yang bisa kita manfaatkan, Mas? Sebenarnya bukan cuma Arab Saudi, melawan tim-tim Timur Tengah. Kemampuan mereka yang luar biasa itu adalah provokasi mereka. Bukan melawan kita aja, lawan Argentina pun mereka provokasi ya, sehingga Argentina
agak terangkat adrenalinnya, emosi sehingga tidak bisa memanfaatkan sejumlah peluang. Ini yang harus kita hindari, terprovokasi. Kalau kita bicarakan Justin Hubner terkena akumulasi kartu kuning itu kan karena dia terprovokasi. Itu yang benar-benar harus kita hindari, bahwa jangan sampai kita sudah bermain bagus tapi terprovokasi dengan cara-cara Arab Saudi ataupun sejumlah negara-negara Timur Tengah lainnya sehingga kita kemudian mengalami kekalahan. Oke, kita tunggu nanti bagaimana magic yang akan terjadi. Iya. Harapan dan kejutannya juga kita nantikan di laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Yes. Garuda melawan Elang Hijau. Betul. Mas Gita Suwando, terima kasih Sama-sama, untuk Ken. penjelasannya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Putri Viola.